Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut ini kiriman atas nama Desi Arisandi atau Pak Koko ya. Ini adalah lampu belakang stop lamp untuk Jupiter Z, khususnya Jupiter Z CW ya, kalau yang bentuknya begini ya. Tapi bisa dipasang di Jupiter Z biasa ya, bukan Jupiter Z yang lain ya. Jadi hanya bisa dipasang di Jupiter Z CW, Jupiter Z yang biasa, dan Jupiter Z lama itu ya. Untuk Jupiter yang lain nggak bisa ya, yang selain saya sebutkan di atas, mohon diperhatikan. Jadi ini nunggunya udah lama ya, mungkin dari bulan Desember gitu ya, karena saya sibuk dan nggak kepegang. Sebenarnya ininya udah jadi lama juga ya, tapi karena nggak bisa melanjutkan kesibukan kerja atau kesibukan ngurusin yang lain, jadi baru selesai hari ini. Oke, ini running 8 mode. 8 mode ini pakai modulnya yang 5TR ya, biasa kan S34 itu ya, mungkin teman-teman udah pada paham. Terdiri dari 41 LED ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 5 berapa? 35 ya. Di sebelah sini 3, 38, sebelah sini 3, jadi 41. Ya, kenapa ini? Aduh, ini kita matiin aja ya biar nggak terlalu silau. Ya. Nah. Jangan kita bahas ini belakangan, kita pinggir-pinggirin dulu ininya ya. Ini grommet karet grommetnya nanti untuk dipasang di lubang-lubang sebelah sini ya, sebelah sini. 1 2 3 4, kiri 2 kanan 2. Terus ini mika bawaan dari stop lampnya. Jadi nanti naruhnya di sini, di dalam, tapi ya di sini. Ini sengaja saya cabut ya, jadi supaya lebih kelihatan aja warna biru alisnya ini. Kalau dipakai ini nanti dia alisnya kayak ada bulat-bulatnya gitu ya. Terserah mau dipasang atau enggak, tapi kalau mau dipasang ini tinggal dibuka aja sih baut 2 ini. Terus ini tinggal dimasukin, terus dikencengin aja, nggak perlu dibaut ulang ya karena ini udah kenceng. Ini ada kunciannya di sini, nggak mungkin terlepas dan nggak mungkin getar ya. Ini saya udah tes, ini ngebukanya aja ini perlu perjuangan ya. Jadi ngebuka ini dia pakai obeng minus, tapi jangan langsung dicongkel-congkel. Obeng minusnya dipakein kain-kainan dulu supaya nggak pecah ya. Ini kita pinggirin dulu grommet sama mika atasnya. Dan ini mika bawah, mika yang warna merah, bawaan dari stop lampnya ya. Jadi sebelumnya itu kan pakai T10. Nah, T10 ini bohlam ya sebelumnya ya. Nanti kalau mau dipasang lagi, ini tinggal dicas aja, karena ini nggak saya lem. Jadi ini saya metodenya nggak di lem tapi di baut ya, ininya ya. Apa namanya nih? Running LED-nya. Saya nggak menggunakan lem karena kurang bagus kayaknya kalau di lem ya. Dan kalau di lem, kalau ada kerusakan jadi susah ya ininya benerinnya, mendingan dibaut seperti ini. Nah, ini yang tadi mau saya jelaskan juga, kenapa di sebelah sini ada 3, sebelah sini ada 3 ya. Ini nanti dimasukkan ke dalam kemasan ya. Ini bawaannya. Ini kalau beli terpisah nih harga ada di online ya, harganya mungkin bisa dicek juga kalau mau beli terpisah. Ini nanti saya masukkan ke dalam kemasan, ke dalam paket. Kita jelaskan perintilannya dulu deh. Ini flashernya ya, flashernya ini flasher LED atau flasher digital untuk menggantikan flasher lamanya ya. Karena yang lama itu kan flasher bohlam ya. Nanti diganti dengan ini dan nanti bisa diatur kecepatan kedipnya nih. Ini untuk yang lampu sen ini ya. Oh iya, itunya mana ya? Apa namanya? Kotak ininya nih, kotak lampu LED T10 nya. Sebentar saya cari dulu ya, saya lupa naruhnya.
aduh nggak ikut ke foto jadinya. Ini LED ininya ya, kotaknya dia warnanya kuning, 15 titik ya ini ya, dari tulisan 15, tipenya 3014 15 T10. Jadi ini apa sih namanya, titiknya ini, LED-nya ini ada 15 ya. Dan warnanya ini bukan kuning pekat, bukan kuning apa sih namanya, kuning orange gitu ya. Ini warnanya warna kuning stabilo atau kuningnya kuning muda gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak bohlam gitu, warna bohlam putih gitu ya, yang bohlam yang terbuat dari kaca itu yang bening. Nah itu warnanya seperti itu tuh. Jadi lumayan terang ya, bukan lumayan terang sih, emang terang ya. Jadi kuningnya bukan, di sini kan kuningnya orange ya tuh, tapi nanti saat nyala dia kuningnya kayak kuning apa ya, kuning putih gitu ya, kuning terang gitu ya. Dan ini ada 15 titik, jadi di sebelah kiri ada 6, sebelah kanan ada 6, dan di ujung depannya ini dia ada 3, jadi 6 tambah 6 tambah 3 15. Oke, sekarang kita ke pembahasan running LED nya. Yang tadi saya bilang ini kenapa saya pakai sistem baut, dan ini ada 3 ya. Jadi ini tinggal didorong aja ke dalam ya, ininya apa namanya, satu paket ini PCB ini kan didorong ke dalam. Saya udah buatkan cowakan ini sesuai dengan apa sih namanya, lubang baut ini ya, bukan lubang baut sih, rumah baut ya. Jadi dia nggak akan bisa bergerak atau nggak akan bisa kecabut ya, kecuali ininya di apa namanya, dicongkel pakai obeng minus atau pakai apa sih, congkelan gitu ya. Ini bisa kelihatan bagian dalamnya, ini kabel-kabelnya berwarna-warni ya, saya sengaja bikin berwarna-warni. Ini sengaja saya nggak tutup ya, mungkin di penjelasan sebelumnya ini saya bilang mau saya tutup, tapi ini sengaja saya nggak tutup supaya ada apa ya, ada hawa gitu ya, ada udara atau hawa gitu yang enggak terlalu pengap di dalam, enggak terlalu apa sih, vakum di bagian dalamnya gitu. Yang penting bagian belakangnya ini sudah ditutup ya, supaya untuk apa namanya, debu itu atau kotoran gitu ya. Ya, ini apa namanya, kebanyakan ini ya komponennya. Komponen ini terdiri dari resistor dan dioda. Ini sengaja saya selalu mendesain resistor dan dioda ini ada di bagian luar ya, saya nggak mengikuti orang-orang atau nggak ngikuti tutorial yang ada di YouTube atau mungkin dijual di toko online lain yang notabene komponen resistor dan diodanya ini ada di bagian dalam gitu ya. Kalau saya ngebikinnya gitu ya, ngerakitnya, saya selalu menempatkan dioda atau resistor atau komponen ininya di bagian luar supaya lebih terlihat apa ya, lebih terlihat elektroniknya gitu, maksudnya lebih berkesan industrial gitu ya, kayak ada komponen-komponen gitu ya. Mungkin stop lamp sebelumnya itu yang saya bikin malah ada apa namanya, ada voltmeternya ya, itu yang udah laku itu ya, tuh nggak sampai sehari itu langsung kebeli, itu saya taruh di Shopee ya. Ya ini sengaja saya nggak taruh di Shopee karena emang saya bikinnya ini kalau misalkan ada moodnya untuk bikin ngerakit ininya ya. Oke, nah itu bagian dalamnya, itu ada terlihat modulnya juga di situ. Nah itu sengaja saya nggak tutup ya, supaya nanti kalau misalkan mau ada servis atau mengganti atau ngebenerin gitu ya, itu tinggal buka ini dicongkel ya, tapi dicongkelnya dengan pelan-pelan ya, karena ini keras ya, ini udah apa namanya, udah kesat banget ya. Jadi nggak bisa deh kalau pakai tangan ini, pasti nggak bisa ya, ininya ditarik. Jadi harus pakai yang dicongkel sebenarnya bagian sebelah sononya noh. Jadi harus pakai obeng minus atau sesuatu yang bisa mencongkel, jangan sampai kena ininya ya, kabelnya. Jadi nanti obengnya itu, kalau saya pakai obeng yang dililit kain-kainan gitu ya, kain-kainan atau ditutupin kain-kainan, atau pakai heatsink itu ya, apa yang buat
nyambung kabel yang dipanasin tuh, itu biasanya saya colokin dulu supaya nggak ngerusak komponen yang ada di dalamnya ini, nggak kelihatan ini ya. Ini kan ada kabel, ada solderan. Oke. Terus PCB-nya sengaja saya bikin warna merah ya. Saya selalu membuat ini nggak sama yang lainnya ya. Ini ada juga nanti pesanan orang lain ya. Itu PCB-nya saya bikin silver ya. Kalau kebanyakan kan PCB-nya itu dibuatnya hitam ya. Jadi senada dengan reflektor atau stop lampnya. Jadi kalau ini saya sengaja buat bikin merah, jadi kalau kondisi mati dia warnanya kelihatan merahnya juga gitu. Oke. Oh ya, ini reflektornya basisnya Narita ya, dan ini sudah dicat hitam semua karena Narita itu warnanya silver ya, bagian belakangnya ini silver. Itu saya kurang cocok ya sama warna silvernya Narita, itu kayak ngecatnya kayak setengah gitu, setengah ya. Ini saya cat hitam supaya senada dengan bagian dalamnya yang saya cat hitam juga ya. Ini catnya saya berkali-kali ya, karena bilangnya ya, kemarin sebelumnya ini ada kesalahan ya di bagian DRL yang warna birunya. Jadi mau nggak mau harus dibongkar ulang dan harus dicat ulang ya. Jadi kemarin saat proses perakitan ada kesalahan yang membuat ininya nggak nyala. Ini jadi harus dibongkar ulang LED-nya dan ininya dibuang dan harus disemprot ulang, kemudian ini ganti ya DRL-nya. Sama sih warnanya biru juga. Oke. Nah, di sini ada lubang nih. Sini ada lubang tuh, ada lubang satu itu nanti untuk baut ini. Yang ikat bening nih untuk bautnya yang di sini nih. Ya, jadi walaupun nggak dibaut sih sebenarnya udah kuat ya, tapi karena bawaannya itu mendapat baut, jadi ya mau nggak mau harus dibaut lagi ya, harus saya berikan lagi bautnya. Nanti ada di dalam kemasan, saya lupa naruh bautnya, nanti dicari. Dia pakai mur ya, mur plus gitu ya, obeng plus. Oke, sekarang kita tes ya ininya ya, nyala satu persatunya ya. Oh ya, ini wajib DC ya, jadi jangan dicolok ke motor yang belum DC karena dikhawatirkan merusak semua komponen yang ada di sini ya. Mungkin modulnya duluan atau apanya duluan gitu ya. Ini disarankan sudah DC ya, seperti yang tulis di sini ya, disarankan harus DC. Wah, nggak kelihatan autofokusnya. Nah, ini. Dan untuk pengetesan warna hitamnya ini, kabel hitamnya saya taruh luar dulu. Nanti setelah selesai pengetesan ini saya masukkan ke sebelah sini ya. Ke sebelah sini, bukan yang tengah ini tapi yang sini. Oke. Kita colok yang negatifnya atau warna hitamnya. Kemudian kita tes satu-satu mulai dari sennya dulu ya. Ini sen. Nah, warnanya kuning seperti ini ya. Ini bukan putih ya, tapi ini warnanya kuning. Ini juga sen. Ini sen nyala dua-duanya. Dia nggak kedip karena kan pasang ya. Nah, saat ini yang menyala adalah ketika lampu senja, dan ini sennya dinyalain dua-duanya pasti ya. Nih, kalau misalkan lampu senjanya dinyalain seperti ini nanti ya. Jadi ini warnanya birunya biru tua, bukan biru muda seperti yang ada di sini, atau bukan biru ice. Jadi ini warnanya biru tua. Kemudian ini warnanya merah. Ini senja ya, lampu kota ya. Ini warnanya merah, baik itu ketika dimatiin dia warna merah karena saya menggunakan LED 5 mili yang diffuse ya, atau LED 5 mili yang bukan clear, yang diffuse warna merah. Dan ketika direm dia manteng seperti ini atau stay. Sedangkan ininya lampu DRL-nya tetap berwarna biru ya. Dia nggak berubah karena ini saya sudah pasang dioda di ini di sebelah sini saya belum jelaskan ya untuk bagian belakangnya. Jadi kabel-kabelnya ini saya beberapa sudah ganti dengan kabel AWG ya. AWG-nya pakai AWG 24. Kecuali kabel-kabel bawaan dari
soketnya ini kabel bawaan ya, yang di sen. Untuk kabel DRL nya saya ganti AWG, pakai AWG maksudnya, bukan ganti. Kemudian untuk kabel yang keluar dari modulnya, input voltage dari modulnya itu saya menggunakan AWG juga, AWG 24 ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya kalau AWG itu kan notabene kabel yang cocok ya untuk komponen-komponen kecil seperti ini ya. Dia walaupun ini tipis tapi dia kuat ya, AWG. Dan sebelah sini, di sini ada dioda. Dioda ini ada 2, saya pakai yang 2 ampere. Dioda ini saya gunakan untuk yang DRL ini, supaya nanti dia selalu menyala ketika di rem atau ketika di lampu senja. Oke, kita nyalakan sekali lagi. Ini ketika di rem seperti ini, dia menghalangi ya. Nah, ini ketika di rem seperti ini, dia stay ya. Dan ketika dilepas remnya, dia akan seperti ini. Aduh, ketekan lagi sennya. Nah, ya. Nah, ini kalau di rem dia akan running ya. Oke, ini warnanya warna kuningnya kuning apa ya bilangnya, kuning stabilo ya. Ini sama ini warnanya biru muda, bukan warna putih. Dan ini warnanya merah, bukan warna kuning. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih atas pesanannya. Mohon maaf atas menunggu lamanya PO dari bulan Desember ya. Ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dimatiin seperti ini ya.